seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, oh
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin pagi ini kita bersuka cita dan siap menjalani hari. Nah, pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 58, firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Puji Tuhan. Bapak Ibu, Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Korintus mengenai kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang-orang percaya, di mana maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus melalui kuasa kebangkitannya. Nah, hidup kita ini kita menjadikannya sebuah pembelajaran akan setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan setiap tahun berganti kita terus maju menjadi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, bukan? Nah, sebagai anak Tuhan juga kita diajar supaya hidup kita ini bisa berpadanan dengan Kristus, supaya kita bisa seperti Kristus, supaya kita bisa melayani sebagaimana Yesus melayani. Dan seperti yang Yesus juga pernah katakan di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan ini menjadi misi Yesus ketika dia datang di dunia, Bapak Ibu Saudara. Nah, pagi ini kita akan melihat seorang yang bernama Yusuf. Dia adalah salah satu tokoh Alkitab yang melakukan misi Allah dalam hidupnya. Dia adalah seorang penurut, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kejadian 37 ayat 13 firman Tuhan katakan, "Lalu Israel berkata kepada Yusuf, 'Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka.' Sahut Yusuf, 'Ya Bapa.'" Nah, Yusuf menuruti apa yang dikatakan oleh bapaknya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika Yusuf dijual, dia hanya menurut, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kejadian 37 ayat 28 kita bisa melihatnya. Nah, Yusuf juga adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan dalam diri Yusuf ini ditandai dengan sikapnya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kejadian 39 ayatnya yang ke-6b dan ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, "Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya." Ayat yang ke-8, "Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, 'Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku.'" Nah, Yusuf tahu bersikap. Bahkan dikatakan di dalam ayat 6b tadi, dia itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, Yusuf tahu bersikap. Sikapnya terhadap kekuasaan yang diberikan kepadanya dan sesuatu yang bukan miliknya. Dia tahu, Bapak Ibu Saudara. Ya, di mana dia tidak berusaha untuk bersikap sombong, bersikap angkuh. Bahkan tidak bersikap otoriter kepada saudara-saudaranya. Dia hanya ceritakan apa yang menjadi mimpinya dan dia hanya diam ketika dia dibenci, Bapak Ibu Saudara. Apa yang bisa kita dapat dari Yusuf ini? Kita semua punya misi Allah dalam hidup kita. Dan tahun ini Tuhan mau kita bisa mengambil misinya itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yakinlah ketika kita giat dalam pekerjaan kita, kita tidak akan goyah terhadap sesuatu yang berusaha membuat kita jatuh atau roboh. Kita akan jadi seperti Yusuf yang makin hari semakin naik, yang makin hari makin kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tahun ini kita jalani dengan penuh semangat, kerjakan misi Allah dalam hidup kita di tahun yang baru ini dengan penuh keyakinan, dan Tuhan akan menolong kita semua di sepanjang tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang datang di pagi hari ini. Kami boleh belajar lagi Tuhan, kami boleh diingatkan lagi ya Tuhan. Biarlah ya Bapa kami menjadi pribadi-pribadi yang melakukan misi Allah di tahun ini ya Bapa. Menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengenal Tuhan, yang semakin dekat kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati pekerjaan kami di sepanjang hari ini, dan apapun yang menjadi aktivitas pekerjaan kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih, kami sambut hari yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan.
Amin.